semuanya, apa kabar hari ini mami-mami? Kembali lagi kita hari ini di Momformation. Nah, hari ini spesial aku mau bahas masalah bonding time. Tapi sebelumnya kalian wajib subscribe dulu. Kalau udah subscribe, jangan lupa juga sharingkan YouTube ini supaya makin banyak mami-mami yang bisa kita jangkau, makin banyak mami yang bisa kita rangkul, bisa kita bantu dan bisa kita support semuanya. Oke, jangan lupa kalian subscribe dulu. Nah, hari ini tuh aku mau bahas masalah bonding time. Jadi berapa hari lalu itu ada yang sharing ke aku, ke WhatsApp aku, dia cerita kalau semisal kayak dia itu sama suaminya kurang disupport. Menurut aku sih bukan kurang disupport ya, tapi kayak suaminya itu menuntut dia lebih kayak gitu kan. Ini masalah bonding ini tadi. Jadi karena dia itu ibu yang tidak bisa menyusui, belum bisa menyusui, bukan tidak bisa menyusui ya, baru lahiran, belum bisa menyusui, belum pelekatan belum benar seperti itu. Terus sang suami ini akhirnya menuntut dia itu untuk harus cepat bisa menyusui. Otomatis itu membuat dia semakin stres kan, dan si anak ini kan nggak mungkin nih nggak bisa, maksudnya nggak dikasih ASI terus menerus gitu loh, karena itu udah kayak seminggu lewat lah. Nah, suaminya ini sempat melontarkan kata-kata kalau semisal anak kamu itu adalah, maksudnya itu anak kamu gitu loh, dia itu bukan anaknya Dot, bukan anaknya si botol gitu. Gimana kamu bisa mau bonding, gimana kamu bisa ngerasain anak kamu ketika anak kamu tuh minumnya dari botol. Nah, kita nggak perlu membahas masalah suaminya karena mungkin memang ini juga menurut aku sih ungkapan emosi aja ya, secara cuma waktu itu tuh aja, mungkin karena sama-sama capek jadi sama-sama lagi emosi, jadi akhirnya biasanya terlontar kata-kata seperti itu. Nah, akhirnya si mami ini kan mungkin dia udah bingung juga harus gimana, dia sempat tanya ke aku kan, bener nggak sih kalau semisal ibu yang minumin anaknya pakai botol atau ibu yang tidak menyusui langsung, nggak usah sih misal pun ibu yang meminumkan anaknya dengan susu formula itu tidak bisa bonding dengan anaknya. Nah, di sini aku mau jawab gini, bonding memang kalau misal kita ibu menyusui, kita akan lebih gampang banget dapat bonding sama anak kita ya, karena anak kita tuh di dekat kita, sambil nyusuin, sambil kita lihat mukanya seperti itu. Tapi kebanyakan sekarang itu yang aku lihat ibu menyusui itu walaupun dia menyusui langsung, dia itu handphonean loh, jadi sambil nyusuin ya, anaknya di sini sambil nyusuin tapi sambil handphonean kayak gitu. Atau sekiranya kalian nyusuin sambil tidur, anaknya sambil tidur tapi sambil tangannya di atas sambil handphonean. Belum kalau nanti anaknya kejatuhan handphone, bener atau enggak mami? Ayo, siapa nih yang anaknya udah pernah kejatuhan handphone ya kan? Itu pun aku sering lihat di lingkungan aku, kayak maksudnya saudara aku itu ada juga yang seperti itu, temen aku tuh juga ada yang seperti itu, bener lagi nyusuin begini tapi tangan satunya sambil handphonean kayak gitu kan. Nah, makanya menurut aku bonding ini nggak melulu ibu menyusui yang bisa bonding, semuanya tuh bisa bonding gitu loh. Aku mau sharing sedikit ya. Jadi mertua aku cowok, Marvel itu deket banget sama mertua aku cowok. Padahal mertua aku cowok tuh nggak nyusuin Marvel loh. Kalian tahu mertua aku cowok itu kerja dari pagi dan baru pulang itu kan sore, baru tutup kerja tuh jam 5. Baru ke rumah aku tuh setiap hari jam 6. Terus Marvel itu kan tidur jam 7. Kalian bayangin ya, dia cuma ketemu Marvel tuh setiap hari 1 jam. Tapi setiap hari selama 1 jam dia betul-betul kasih quality time yang baik banget buat Marvel. Kalian tahu selama 1 jam itu ya, dia tuh betul-betul intens sama Marvel. Dia cuma betul-betul kayak interaksi full sama Marvel. Dia nggak peduli dia belum makan, dia lapar, dia capek, habis pulang kerja dia nggak peduli. Yang penting dia pulang kerja dia langsung buru-buru mandi, langsung ke sini dia ketemu Marvel. Itu dari Marvel baby loh. Bahkan kalau kalian bisa tahu ya, Marvel itu aku kadang merasa kayak dia bahkan lebih bisa deket sama mertua aku daripada sama kita sendiri kayak gitu. Kadang kalau digendong mertua aku cowok itu dia sudah nggak mau diminta maminya, itu kadang nggak mau, kecuali kalau dia udah benar-benar ngantuk gitu. Kalau dia masih main ya dia masih cari kumpungnya gitu loh. Jadi bonding time ini bukan hanya untuk ibu menyusui, siapapun bisa gitu. Semisal kalian meminumkan anak pakai botol, misal kalian nggak minumin anak kalian ASI pakai sufor sekalipun, bonding time itu bisa dibangun dengan kalian nyusuin pakai botol. Kalian betul-betul intens lihat dia, kasih dia sentuhan lembut, kasih dia kasih sayang, support dengan sounding yang positif. Thank you, kamu udah jadi anak mami, udah milih mami jadi ibu kamu akan
tumbuh jadi anak yang sehat, jadi anak yang kuat kayak gitu. Itu bisa dibangun seperti itu gitu. Jadi bukan melulu cuma ibu menyusui yang bisa gitu. Jadi untuk kalian harus ingat ya, bonding time ini itu akan lebih ngefek banget untuk meningkatkan ASI kita juga loh. Dengan kita bonding time dengan anak ya, kalau kalian bisa tahu ya, kita tuh merasa relax. Otomatis kalau kita relax itu hormon oksitosinnya akan meningkat. Ketika hormon oksitosin meningkat, ASI itu bisa jadi deres, ASI itu bisa jadi banyak, ASI itu bisa keluarnya lancar gitu loh. Jadi menurut aku, misal pun nih kalian minum booster ASI apapun, tapi kalau misal booster ASI itu juga nggak berguna. Kadang tuh gini ya, kita udah minum booster ASI, tapi di dalam hati kita tuh masih was-was kayak gitu kan. Itu juga nggak akan ngefek gitu. Tapi dengan kalian bonding time, kalian tuh merasa dekat dengan anak kalian tuh merasa bisa, maksudnya kayak berduaan sama anak kalian, itu rasa lebih nges gitu loh di dalam hati. Itu kalian bisa ngerasain happy, bisa ngerasain senang, dan itu justru lebih penting untuk ningkatin ASI kalian seperti itu. Jadi menurut aku gini, buat mami-mami mungkin ya, kalau misal kalian itu nggak bisa nyusuin anak kalian secara langsung, nggak usah pesimis kalian jadi nggak punya waktu, jadi kalian jadi nggak bisa bonding time dengan anak kalian. Ada beberapa tips itu, selain kayak skin to skin, kalian sering ajak ngobrol anak kalian luangkan waktu untuk anak kalian seperti itu kan. Itu adalah bonding time yang bisa kita bangun juga gitu loh. Dan menurut aku walaupun anak kalian bisa pakai botol, kalian juga tetap bisa bonding time gitu loh. Dan menurut aku bonding time ini harus dibangun sedini mungkin. Kalau semisal nih anak kalian ternyata sekarang udah 6 bulan, 7 bulan, masih bisa nggak? Masih bisa. Intinya adalah quality time. Mending ya, better saat kalian sediain waktu sehari itu cuma 1 jam, tapi kalian tuh betul-betul sama 1 jam itu kalian kasih waktu yang berkualitas untuk anak kalian. Singkirkan handphone, singkirkan semua kerjaan, singkirkan semuanya dulu, kalian betul-betul fokus sama anak kalian. Dan menurut aku bonding time ini akan membuat hati kalian tuh lebih relax, akan membuat juga hubungan kalian dengan anak kalian lebih bagus, akan membangun hubungan komunikasi yang baik juga, membangun rasa percaya diri anak kalian, membangun rasa percaya diri kalian sebagai ibu. Dan itu lebih dari cukup dibandingkan booster ASI apapun yang bisa melancarkan ASI. Karena dengan bonding time yang baik, dengan kita membangun bonding time yang oke dengan anak kita, aku percaya itu akan justru membuat ASI kita semakin deras, semakin lancar, juga tubuh kita semakin relax. Kayak stres itu juga semakin, maksudnya kayak hilang kayak gitu loh. Karena dengan bonding time dengan anak kita itu semacam booster ASI. Anak kita itu adalah booster ASI yang paling mujarab yang kita punya sebetulnya. Jadi mami-mami, kalian harus ingat satu hal, tidak perlu ibu menyusui untuk kalian dapat bonding dengan anak kalian. Yang terpenting adalah berikan waktu yang berkualitas. Walaupun kalian cuma punya 1 jam aja bersama anak kalian, berikan yang berkualitas selama 1 jam itu. 1 jam itu nggak lama loh untuk anak kalian. Kalian bisa Instagraman yang lama, kalian bisa lihat YouTube yang lama. Tapi 1 jam dengan anak kalian itu bangun setiap hari, dan kalian akan merasakan manfaat yang luar biasa untuk diri kalian sendiri dan untuk anak kalian kelak. Jadi jangan lupa mulai sekarang, bangun rasa kepercayaan diri anak kalian, bangun rasa nyaman di anak kalian dengan bonding yang baik untuk anak kalian. Oke, sekian dari aku. Semoga pembahasan bonding time kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye!